Hari ini saya mengajak jemaat sekalian untuk kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gulung, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya ambil tema kita renungkan bersama-sama, yaitu kebenaran Tuhan mendatangkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak di dalam ayat yang ke-13. Di sini kita bersama-sama menyimak tentang ketuhanan Yesus. Sungguh benar adanya, dan ini adalah kebenaran yang 100% sempurna, bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang 2000 tahun yang lalu, ketika Dia pertama kali datang ke dunia ini menjadi seorang manusia, Dia turun dari sorga, karena Dia berasal dari sorga. Dan Tuhan Yesus turun ke dunia ini, Dia mengikuti proses alami manusia. Proses alami manusia ketika hadir di dunia ini adalah lewat kelahiran. Yesus mengikuti proses itu, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi manusia sama seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa. Dan Dia juga telah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang beriman, yang percaya kepadanya di surga, termasuk menyediakan tempat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah ada manusia di zaman dulu yang sama seperti Yesus? Memang ada yang terangkat ke sorga, yaitu Henok dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Henok siapa lagi? Elia naik ke sorga. Tetapi mereka bukan Tuhan, mereka bukan Allah, mereka bukan Tuhan, mereka bukan dewa. Mereka hanyalah manusia biasa yang hidupnya takut akan Tuhan, yang
sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Yesus adalah Raja di surga. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan dia mau turun ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menjadi manusia sama seperti kita dengan tujuan yang mulia, yaitu apa? Untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia itu apa. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang mau turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, menggenapi tujuannya yang tidaklah gampang, karena dia harus menderita mati di kayu salib untuk apa? Menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, menjadi suatu kebenaran yang mendatangkan keselamatan untuk kita yang percaya kepada dia. Tapi celakalah orang yang menolak Tuhan Yesus, alias alainya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Akan ada perbedaan Bapak Ibu antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara yang hadir di rumah Tuhan dalam ibadah ini sudah benar-benar 100% dengan segenap hati percaya kepada Tuhan Yesus tanpa kebimbangan dan tanpa keraguan-raguan? Seharusnya kebenaran Tuhan yang memberitahukan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan itu membuat kita benar-benar segenap hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan yang mendatangkan keselamatan saya bagikan, dan kebenaran firman Tuhan ini saya simpulkan menjadi 3 poin untuk kita bersama-sama. Silakan pada poin yang pertama. Kebenaran Tuhan Yesus yang mendatangkan keselamatan mengharapkan Bapak Ibu Saudara dan saya agar kita meninggikan Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat 14b. Kalau dalam perjanjian lama, ketika Musa bersama dengan orang-orang Israel di padang gurun, ya di zaman perjanjian lama Bapak Ibu, karena orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, bimbang kepada Tuhan, sehingga mereka berani memberontak melawan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan hukum mereka, Tuhan tegur mereka dengan mengirim ular tedung atau ular kobra mematuk mereka, sehingga mereka mengalami sakit yang sangat menderita, terkena gigitan ular kobra. Karena gigitan ular kobra ular tentu berbisa dan berbahaya, kan Bapak Ibu? Karena Tuhan tegur, makanya mereka bertobat Bapak Ibu. Mereka memohon kepada Musa pada masa itu, pada waktu itu, supaya Musa menolong mereka, menyampaikan pengampunan mereka kepada Tuhan, karena mereka sudah salah. Mereka mengaku mereka salah Bapak Ibu, memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni mereka dengan cara Tuhan menyuruh Musa buat. Musa disuruh Tuhan agar membuat ular dari besi. Kemudian ular itu digantungkan di suatu kayu, sehingga orang Israel yang kena patok ular tedung itu, kalau mereka memandang ular besi yang dibuat Musa yang digantung di sebuah kayu, maka mereka selamat, maka mereka terhindar dari kematian. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, marilah kita memandang Yesus. Pandang Yesus, karena dia adalah pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, dengan cara apakah kita memandang Yesus? Marilah kita meninggikan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Kalau manusia sudah jatuh ke dalam kesombongan, sesungguhnya manusia telah meninggikan dirinya sendiri. Ini yang bahaya.
Banyak hal yang bisa buat manusia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Malaikat Tuhan yang adalah seorang worship leader, pemimpin pujian penyembahan di surga, Tuhan campakkan dia ke bumi. Dan itulah iblis atau setan. Malaikat itu, dia dulunya adalah malaikat, Bapak Ibu. Dan malaikat itu adalah putra fajar, bintang yang gemilang, bintang yang bilang gemilang, karena malaikat itu indah, Bapak Ibu. Tetapi karena dia melihat dirinya itu adalah malaikat yang paling mulia di surga, sehingga dia menyombongkan dirinya, Bapak Ibu, dan dia ingin menggeserkan posisi Tuhan. Dia ingin menggantikan kemuliaan Tuhan. Ya, itulah malaikat kegelapan yang bernama Lucifer, ya, raja setan, raja iblis. Karena dosa kesombongannya itulah, karena dia ingin meninggikan dirinya, bukan lagi meninggikan Tuhan, bukan lagi mengagungkan Tuhan. Dia sudah lupa bahwa dia adalah malaikat yang Tuhan ciptakan untuk menjadi pemimpin penyembahan, menjadi worship leader. Makanya hati-hati, Bapak Ibu. Pelayanan di gereja yang bisa membuat seseorang sombong dalam pelayanan, yang paling gampang apa? Sama dengan Lucifer itu, pelayanan worship leader itu hati-hati. Terkadang seseorang ada yang merasa, aku harus selalu lebih dipakai jadi WL, makanya aku yang harus selalu maju tampil dalam pelayanan event besar. Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Ya. Kita bersyukur di gereja kita ini kita selalu mempercayakan pelayanan worship leader atau WL itu kepada siapa? Kepada jemaat yang memang punya potensi kemampuan untuk melayani sebagai worship leader atau pemimpin pujian, ya. Sehingga tidak ada yang kita tonjolkan di sini, Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya jangan ada kesombongan. Itu. Kalau terjadi kesombongan, maka orang itu akan meninggikan dirinya. Bukan lagi Tuhan Yesus yang ditinggikan. Seharusnya pelayanan kita, hidup kita meninggikan Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dosa. Baik dosa, apakah dosa apapun itu, mau dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa dengki, dosa mementingkan diri sendiri, dosa yang bentuk apapun itu harus kita hindari. Kalau kita mau meninggikan Tuhan dalam hidup pribadi kita. Karena orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi seseorang yang merendahkan dirinya, dia akan dimuliakan oleh Tuhan. Orang yang meninggikan diri itu kan orang yang sombong, Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita hindari. Marilah kita selalu meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya, tinggikan Tuhan Yesus, karena dialah pencipta kita, dialah Tuhan kita, dialah Allah kita yang berkuasa atas hidup kita. Tidak sampai di poin yang pertama ini, saya lanjutkan di poin yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat 15 sampai ayat 16. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Dia pasti masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dalam ayat 16. Ini ayat paling terkenal dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang begitu besar ke dunia ini, Tuhan mengutus putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak binasa. Bapak Ibu, jadi tidaklah sia-sia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka tidak akan binasa. Mereka memperoleh keselamatan, mereka beroleh hidup yang kekal di surga. Mereka pasti mengalami penyertaan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mengalami perlindungan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti mengalami terobosan dalam hidupnya. Dia pasti mengalami mujizat Tuhan. Dia pasti mengalami jalan keluar atas setiap masalah hidupnya, karena dia percaya kepada pribadi yang benar dan sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Dan ini mengingatkan kita kembali, marilah kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan terlalu menaruh percaya kepada manusia.
Kalau saudara terlalu menaruh percaya kepada manusia, terlalu mengandalkan manusia, akan sangat gampang untuk dikecewakan oleh manusia itu. Karena manusia juga terbatas. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang sempurna. Makanya sudah sepantasnya kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menduakan Tuhan Yesus. Jangan sampai hidup kita menyimpang dari kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita menyimpang, hidup kita menyimpang kebenaran firman Tuhan, kalau kita menduakan Tuhan itu, apakah bisa dikatakan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mentaati firman Tuhan, yang hidupnya selaras sesuai dengan firman Tuhan. Itulah arti orang yang terbukti percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, poin yang ketiga, melakukan kebenaran Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-21. Kebenaran Tuhan itu sempurnakan Bapak Ibu. Marilah kita selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan kebenaran Tuhan itu. Tuhan Yesus adalah sumber terang. Dialah terang kebenaran, Dialah terang kemuliaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Janganlah menjadi orang yang lebih menyukai kegelapan. Orang yang lebih menyukai kegelapan itu dalam ayat yang ke-19 itu memberitahukan tentang orang yang suka berbuat jahat, melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Dan orang yang demikian adalah orang yang menolak terang kebenaran Tuhan. Dan orang yang demikian, kalau alainya bertobat, tidak mau bertobat, akan dihukum oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, marilah kita menjauhi diri kita dari segala perbuatan yang jahat. Karena segala perbuatan yang jahat akan menyakiti hati Tuhan, akan melukai hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau melukai hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara mau menyakiti hati Tuhan atau menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan? Kalau saya berikan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu memilih untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, kan? Makanya marilah kita melakukan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu adalah firman Tuhan, ajaran Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-20 memberitahukan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Ayat 21 secara khusus menekankan kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka seharusnya hidup kita melakukan kebenaran Tuhan. Karena dengan melakukan kebenaran Tuhan, kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Orang yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar dan baik di mata Tuhan, yang menyukakan dan memuliakan Tuhan. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu bisa memahaminya? 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita agar kita melakukan kebenaran Tuhan. Dengan apa? Caranya yang pertama tadi, marilah kita meninggikan Tuhan Yesus. Yang kedua tadi, marilah kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, marilah kita melakukan kebenaran Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menasihatkan kembali kepada kami bahwa sungguh benar ya Tuhan, hanyalah kebenaran Tuhan
sajalah yang sempurna,